92, 91, 6 FM. Ini siaran publik daerah Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Siaran Publik Daerah RSPD Kabupaten Klaten. Apa kabar pendengar dan juga pemirsa? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Segala aktivitas dan pekerjaan Anda diberikan kemudahan, lancar dan bermanfaat tentunya. Senang sekali yang Anda nanti-nanti yang Anda tunggu-tunggu, dialog ataupun talk show bersama yang bisa Anda nikmati saat ini di 91.6 FM RSPD Klaten, juga YouTube RSPD FM Klaten dan streaming tentunya. Nah, satu buah informasi menarik sekali dan spesial juga talk show hari ini pendengar hadir di studio bersama Dandim 0723 Klaten. Bersama beliau Letnan Kolonel Zeni Bambang Setio Triwibowo SEM Han, Komandan Kodim 0723 Klaten. Saya akan menyapa beliau terlebih dahulu. Apa kabar, Dan? Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat tentunya ya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana aktivitas hari ini? Aktivitas hari ini ya seperti biasa, Mbak, rutin kita melaksanakan pembinaan teritorial. Baik. Kalau sekarang itu fokus Ya. dengan perintah dari Bapak Presiden yaitu mewujudkan swasembada pangan. Baik, Ketahanan pangan. terima kasih Matur Nuwun Pak Bambang sudah menyempatkan di sela-sela padatnya rutinitas aktivitas hadir di studio RSPD Klaten hari ini. Dan kita akan membahas mengenai tema yang sangat menarik sekali dan sepertinya ini memang informasi yang ditunggu-tunggu oleh warga masyarakat Klaten khususnya ini, Dan, ya, mengenai penerimaan Tamtama Prajurit Karier atau PK gelombang 1 tahun 2025. Benar begitu ya? Betul. Oke, sebelumnya nih biar lebih akrab dengan pendengar dan pemirsa, disilakan Pak Bambang untuk menyapa pendengar dan pemirsa yang saat ini menyimak talk show dialog kita saat ini. Monggo, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Para pemirsa dan pendengar RSPD Klaten sekalian, kami Letnan Kolonel Zeni Bambang Setio Triwibowo, Komandan Kodim 0723 Klaten. Ya, kita ingin menyampaikan pesan-pesan kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Klaten khususnya maupun para pendengar dan pemirsa RSPD yang mengikuti baik itu radio maupun YouTube dari RSPD Klaten. Ya, baik, informasi mengenai penerimaan Tamtama Prajurit Karier atau PK gelombang 1 di tahun 2025 ini pastinya seperti biasa, gratis, tidak dipungut biaya. Seperti itu, Nek? Sama sekali tidak dipungut sepeser pun. Oke, siap. Dan ini memang karena perekrutan ini kan kita ingin mengajak, kemudian ingin memberikan kesempatan kepada generasi muda kita untuk mengabdi melalui jalur menjadi seorang prajurit TNI kepada seluruh generasi muda kita agar kita bisa menjadi ataupun mengabdi kepada bangsa dan negara melalui jalur prajurit TNI ini. Baik, ya, siap. Intinya untuk penerimaan Tamtama Prajurit ini benar-benar gratis dan tidak dipungut biaya. Kemudian ini untuk proses penerimaannya seperti apa, Pak Bambang? Proses penerimaannya seperti biasa, kita pasti akan melalui proses seleksi. Betul. Diawali dari pendaftaran yang dibuka secara online, kemudian untuk validasi daftar ataupun daftar ulangnya nanti akan dilaksanakan di Agenda 4 di Ponorogo. Baik. Jadi kepada generasi muda yang berminat atau yang ingin mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa melalui jalur TNI bisa mendaftarkan secara online. Baik. Nanti situsnya ada di https://ad .recruitment-tni.mil.id. Itu bisa langsung membuka website kemudian mendaftarkan diri. Baik. Nantinya dengan nanti
proses-proses tersebut nanti administrasi juga akan menyusul. Kita juga apabila itu lulus, kemudian nanti ada administrasi yang harus dilengkapi seperti akte kelahiran, kemudian KTP calon maupun orang tua ataupun wali, kemudian kartu keluarga, dan kemudian ijazah SD, SMP dan sampai dengan SMA, atau SMA sederajat, seperti mungkin SMK juga bisa. Kemudian buku rapornya dari SD, SMP sampai dengan SMA, kemudian SKCK juga, kemudian pas foto hitam putih, ukuran 4x6, kemudian kartu BPJS yang aktif. Oke, baik, menarik sekali nih untuk proses penerimaannya ini secara online dan sudah dimulai 28 Desember dan masih ada waktu hingga 28 Februari 2025 ini ya Dan ya. Oke, baik. Untuk syarat-syaratnya sepertinya memang banyak sekali dan memang ini harus gencar kita sosialisasikan, kita informasikan selain di lewat online tadi. Mungkin bisa datang langsung, mungkin kalaupun ingin mengetahui secara langsung gitu, boleh ke Kodim atau ke Koramil terdekat? Bisa ke Kodim, bisa ke Koramil terdekat, nanti bisa diberikan penjelasan kepada para calon yang mungkin ingin mengetahui lebih dalam tentang persyaratan-persyaratannya, sehingga mereka bisa melengkapi persyaratannya untuk dimasukkan dalam ataupun diupload di online. Nanti setelah itu diadakan validasi ataupun verifikasi oleh Agendam, nanti mungkin ada panggilan untuk melaksanakan kegiatan tes selanjutnya. Baik, tapi yang pasti semua pendaftaran ini secara online ya Nan ya. Kemudian juga kalaupun Anda ingin mendaftarkan putra-putri Anda, hadir langsung ke Kodim 0723 Klaten atau di Koramil terdekat di tempat Anda tinggal bisa banget. Baik, kemudian untuk tahap-tahap seleksi selanjutnya seperti apa ini? Tahap-tahap seleksi selanjutnya ya kita pasti setelah pendaftaran, kemudian administrasi sudah selesai, kemudian ada namanya kegiatan tes kesehatan. Tes kesehatan itu ada secara fisik maupun secara psikis juga ada psikotes. Kemudian setelah tes kesehatan, kemudian nanti ada namanya kesehatan akademik juga. Kemudian ada tes kesemaptaan, yaitu meliputi lari 12 menit, kemudian pull up, sit up, push up, kemudian ada renang juga, renang, shuttle run. Nah, itu setelah semuanya dilaksanakan, apabila memenuhi persyaratan minimum dari yang sudah ditetapkan, tentunya pasti akan lulus dan tidak usah namanya itu yang tadi disampaikan. Pokoknya ini gratis, tidak dipungut sepeser pun. Yang penting memenuhi persyaratan, kemudian baik kesehatan maupun kesemaptaan, pasti insya Allah lah lulus itu. Baik pendengar dan juga pemirsa, sepertinya kita mesti jeda dulu dan kita punya video yang sangat menarik tentunya. Kita simak dulu tayangan video berikut ini, selamat menyaksikan.
Baik pendengar dan juga pemirsa, terima kasih kebersamaan Anda terus menyimak sajian Dialog Talk Show bersama Dandim 0723 Klaten. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung pastinya ingin tahu ya, informasi sangat menarik sekali dengan tema penerimaan Tamtama Prajurit Karier atau PK Gelombang 1 di tahun 2025. Dan tadi Anda juga sudah menyaksikan tayangan-tayangan videonya tentunya. Kalau tadi sudah disampaikan sama Pak Dandim nih mengenai proses penerimaan, kemudian tahapan seleksinya. Nah, kita lanjut ke syarat pendaftaran ini dan seperti apa? Monggo. Jadi untuk persyaratan pendaftarannya itu yaitu untuk calon yang pasti, ini pasti udah pasti nih, warga negara Indonesia. Baik, betul. Ya kan? Kemudian ya beriman dan bertawak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kemudian setia kepada NKRI. Nah, kemudian umur, usia. Usia itu paling rendah itu 17 tahun 9 bulan. Yeah. Dan paling tinggi 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Baik. Jadi kalau misalnya tahun ini rencana pembukaan pendidikan tuh kalau misalnya belum ada perubahan gitu, sekitar bulan Maret. Bulan Maret. Kalau misalnya ada perubahan mungkin bulan April. Baik, itu paling tinggi itu 22 tahun 22 maksimalnya. Oke, ya. Tapi kalau paling rendah 17 tahun 9 bulan. Baik. Kemudian tinggi badan minimal itu 160 cm. Iya. Karena ini apa ya, pada saat saya dulu mendaftar masih 160 cm. Masih 160 dan sekarang 160. Sekarang 160 cm. Mungkin mungkin ada ada kenaikan sekitar 163 cm. Sekarang mungkin kembali lagi. Nah, itu kan kebijakan dari pimpinan karena mungkin ingin memberikan kesempatan peluang yang lebih besar sekali kepada seluruh generasi muda. Betul. Jadi untuk tahun ini tinggi badan 160 cm. Iya. Kemudian tidak mempunyai catatan kriminal tadi yang SKCK tadi. Betul, ya. Kemudian sehat jasmani dan rohani dan tidak berkacamata. Baik, ya. Jadi kalau misalnya tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa proses itu akan diteliti, akan dicek pada saat kesehatan, baik itu kesehatan secara fisik, kemudian ada psikotes juga. Baik. Jadi itu pasti akan terlihat bagaimana kemampuan minimal dari calon tersebut, apakah dapat mengikuti pendidikan atau mungkin kurang memenuhi persyaratan di mana, seperti itu. Jadi proses seleksi ini memang memang harus benar-benar dilalui. Betul. Karena ini juga untuk kelancaran pada saat pendidikan pertama. Jadi pendidikan pertama itu akan dilaksanakan sekitar kurang lebih 3 bulan. 3 bulan, kemudian setelah itu ada kejuruan lagi, ada 3 bulan lagi kejuruan lagi, baru melaksanakan dinas di satuan-satuan di seluruh Indonesia. Baik, banyak juga syarat-syarat pendaftarannya ya, Dan ya. Intinya tadi usia minimnya ini adalah 17 tahun 9 bulan. Kemudian batasnya 22 tahun pada saat mulai pendidikan ya. Oke, baik. Kemudian pastinya ini para orang tua dan juga anak-anak bangsa selalu ingin tahu. Ada tipsnya pastinya ini, Dan ya. Tips dan triksnya ini agar bisa lolos dalam seleksi seperti apa, Dan? Tips dan trik. Ya, kalau tips dan trik kalau saya berkaca pada diri saya sendiri. Pengalaman panjenengan pribadi. Jadi kalau saya berbicara pengalaman pribadi, saya 3 kali mendaftar dulu pada saat mendaftar di Akademi Militer. Jadi pada saat pertama saya ternyata kurang memenuhi syarat di apa? Kesehatan, kalau nggak salah. Kalau tidak salah ingat saya kesehatan. Ternyata saya ada yang perlu diperbaiki. Akhirnya saya
mempersiapkan lagi. Baik. Kemudian yang kedua, ya mungkin entah itu saya kurang memenuhi syarat di akademik atau apa, akhirnya saya kembali mempersiapkan diri lagi. Baik. Jadi yang ketiga baru kami bisa mengikuti pendidikan. Nah, belajar dari situ, menurut kami tip dan triknya itu adalah persiapan pada diri pribadi, baik secara fisik, akademik maupun kesehatan perlu dicek dulu apakah memenuhi kriteria atau persyaratan minimum yang memang harus kita lewati. Jadi fisik itu banyak, mulai dari apa ya seperti medical check up lah. Dari penglihatan, pendengaran, kemudian hidung, tenggorokan, kemudian di dalam juga kita dicek juga. Jadi bisa diketahui kita punya penyakit dalam atau tidak, itu semuanya akan dicek. Baik. Kemudian ada psikotes, kemudian ada tes akademik, kemudian tes kesemaptaan. Kesemaptaan. Nah, di sini dari tes kesemaptaan juga kita harus berlatih. Ya, harus berlatih mulai dari lari, kemudian pull up, kemudian sit up, push up, satelan, dan juga renang. Jadi semuanya itu tidak bisa instan. Betul. Semuanya harus dipersiapkan. Jadi kita harus mempersiapkan diri, harus tahu apa yang menjadi kriteria minimum untuk bisa menjadi seorang prajurit TNI, sehingga kita kembali lagi harus kembali kepada diri kita sendiri, apakah kita siap secara fisik maupun secara jasmani. Jadi mungkin itu tip dan trik yang bisa kami sampaikan. Jadi semuanya itu kembali lagi kepada diri kita. Kemudian jangan percaya kepada berita-berita yang di luaran sana. Iya, di luaran sana ataupun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Intinya semuanya itu tidak dipungut sepeser pun, tidak ada biaya. Tapi kalau misalnya biaya untuk ongkos untuk mengikuti tes atau ongkos apa gitu, ya itu di luar jalur untuk seleksi atau itu kan menjadi tanggung jawab masing-masing. Baik, berarti ini tips dan triksnya kalau menurut pengalaman Pak Dandim ini pastinya tidak hanya sekali mendaftar kemudian lolos itu tidak ya Pak ya, berarti sampai 3 kali. Betul. Jadi kita kalau misalnya kita punya motivasi untuk benar-benar mau mengabdi itu, jadi kita juga harus punya semangat, punya mental yang kuat untuk kita berkompetensi dengan yang lainnya. Yang lainnya juga pasti berkeinginan untuk menjadi seorang prajurit TNI. Tapi kita juga harus punya mental untuk bisa, kalau misalnya tidak memenuhi syarat, berarti ada yang harus kita perbaiki. Dan coba lagi. Kita siapkan, coba lagi. Baik, menarik sekali nih tips dan triksnya, langsung pengalaman pribadi nih ya Dan ya. Baik, sebelum kita akhiri dialog kita karena keterbatasan waktu, pastinya closing statement ini ada yang mau disampaikan khususnya untuk calon Tamtama Prajurit Karier PK gelombang 1 di tahun 2025 ini, juga untuk putra bangsa tentunya yang akan mendaftar seleksi tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kepada pemirsa dan penonton RSPD Klaten, kepada seluruh generasi muda ya yang ingin mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa Indonesia ini melalui jalur TNI, terbuka kesempatan untuk mengikuti pendaftaran dan juga seleksi. Jadi sekali lagi persiapkan diri apabila memang benar-benar ingin menjadi seorang prajurit TNI, persiapkan diri secara mental, fisik, dan juga kesehatan jasmani dan rohani. Dan juga perlu digarisbawahi bahwa ini pendaftaran untuk menjadi seorang prajurit TNI tidak dipungut biaya sepeser pun. Demikian. Ya, baik.
terima kasih Pak Dandim atas informasi yang sangat luar biasa, dan ini benar-benar dinantikan seluruh warga masyarakat Klaten dan juga pendengar CRSPD Klaten. Next, lain waktu siap kita untuk memberikan informasi lagi di Radio RSPD Klaten ya Pak Bambang ya. Matur nuwun dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih Mbak. Ya. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian dialog saya dalam talk show bersama Dandim 0723 Klaten dalam satu buah tema penerimaan Tamtama Prajurit Karier atau PK Gelombang 1 di tahun 2025 ini benar-benar gratis, tidak dipungut biaya. Dan sudah hadir dan sudah memberikan informasi terbaiknya bersama narasumber Letnan Kolonel Zeni Bambang Setio Triwibowo SEMH, Komandan Kodim 0723 Klaten. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan bermanfaat dan menambah informasi untuk kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas, salam sehat untuk kita semua. Saya Diana Dira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Campur sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi, dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda.
91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Pimpin rondo di Jamaica. Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten.